Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas latihan soal-soal terkait peluang ya. Di video sebelumnya kan kita sudah bahas materinya nih. Mulai dari bagaimana menentukan frekuensi relatif, menentukan ruang sampel, titik sampel, kejadian, lalu nilai peluang, dan frekuensi harapan. Nah, sekarang kita coba bahas latihan-latihan soalnya ya. Oke, yang pertama, dari 50 kali pelemparan uang logam diperoleh 26 kali muncul angka. Nah, muncul angkanya 26 kali. Tentukan, ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar. Nah, masih ingat rumus frekuensi relatif apa? Nah, frekuensi relatif itu kan banyaknya muncul kejadiannya dibagi banyaknya percobaan, ya kan? Nah, berarti muncul angka, kita tahu bahwa muncul angka 26 kali, berarti N angka gitu ya, NK-nya ya, kejadiannya itu ada 26. Nah, muncul gambar karena dia 50 kali pelemparannya, 26 kali muncul angka, berarti ketika gambar ya NK-nya 50 dikurangi 26. Sama dengan 24 gitu ya. Nah, berarti yang untuk jawaban yang pertama, yang A, frekuensi relatifnya itu adalah 26 per 50. Atau kalau kita mau sederhanakan, tinggal kita sama-sama bagi 2, berarti 13 per 25. Ini yang A. Yang B, frekuensi relatif muncul gambar, berarti banyak kejadian gambar ada berapa? 24. Nah, berarti 24 per 50, sederhanakan jadi 12 per 25. Itu mudah ya, jadi pokoknya kejadian ada berapa, lalu kita bandingkan dengan total percobaannya berapa kali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dadu sekarang. Sebuah dadu dilempar 50 kali dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ada di tabel ya. Jadi muncul angka 1, mata 1 itu ada 7 kali, mata 2 itu ada 9, yang mata 3 ada 8, mata 4 ada 7, mata 5 ada 9, mata 6 ada 10, sehingga totalnya 50 kali. Nah, sekarang tentukan frekuensi relatif muncul yang A, mata dadu 4. Kita lihat mata dadu 4 total munculnya berapa kali? Ada 7, berarti sama dengan 7. Nah, sekarang yang prima, bilangan prima itu berapa aja? Bilangan prima pertama 2. 2 ada berapa kali frekuensinya? 9, maka ini 9. Ditambah, prima berapa lagi? 3, berarti tambah 8, karena 3 frekuensinya 8. Prima berapa lagi? 5. Berapa kali muncul 5? 9, berarti ditambah 9 lagi. Itu sama dengan 9 tambah 8, 17. 17 tambah 9, 26. Nah, sekarang bilangan genap. Bilangan genap itu 2, 4, 6. Maka total kejadiannya ada 9 ditambah 7 ditambah 10. 9 tambah 7 itu 16. 16 tambah 10, 26. Nah, kebetulan sama nih sama yang B ya. Berarti yang A dulu kita kerjakan. Frekuensi relatifnya adalah 7 per 50. Selesai. Yang B. Yang B-nya berarti frekuensi relatifnya adalah 26 per 50. Kita sederhanakan jadi 13 per 25. Beres. Yang C. Nah, yang C ini sama kayak yang B ya, karena total kejadiannya sama. Frekuensi relatifnya adalah 26 per 50. Sederhanakan jadi 13 per 25. Oke. Mudah ya, pokoknya prinsipnya kita cari dulu total kejadiannya berapa, lalu banyaknya percobaan berapa kali. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Dari hasil penelitian di lapangan terhadap 1000 bungkus makanan, diperoleh data 425 bungkus makanan tidak sehat. Nah, berarti ini NK-nya yang tidak sehatnya ada 425. Berarti yang sehatnya berapa? Nah, yang sehatnya berarti karena total bungkusnya ada 1000, maka 1000 dikurangi 425. Maka makanan yang sehatnya ada 575. Oke, kita cari frekuensi relatifnya. Yang pertama, frekuensi relatif makanan tidak sehat berarti 425 per 1000. Nah, kalau kita mau sederhanakan, sama-sama dibagi 25, berarti ini 17, ini 40. Gitu ya. Berarti frekuensi relatif makanan tidak sehat adalah 17 per 40. Lalu frekuensi relatif yang sehat bagaimana? Ya udah tinggal kita sederhanakan lagi nih, nanti 575 dibagi 1000. Berarti sama dengan dibagi 25 ya, dibagi 25 berarti 23. 23 per 40. Gitu. Gampang ya, prinsipnya pokoknya kejadian ada berapa dibandingkan dengan total percobaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, yang selanjutnya nih. 3 buah mata uang logam dilempar bersama-sama. Tentukan anggota ruang sampelnya dan kejadian muncul muka kembar. Muka kembar itu berarti sama semua ya, angka-angka semua, gambar-gambar semua ya. Uang logam itu kan kemungkinannya angka dan gambar. Kita pakai diagram pohon deh ya. Ini angka, ini gambar. Ini koin yang pertama, uang yang pertama. Uang yang kedua sama lagi, bisa angka, bisa gambar. Ini bisa angka, bisa gambar. Lalu koin yang ketiga bisa angka gambar lagi. Ini angka, ini gambar. Ini angka, ini gambar. Ini angka, ini gambar. Ini angka, ini gambar. Nah, tinggal kita bikin aja nih, teng, teng, teng. Teng, neng, teng. Lalu ini teng, 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 teng. Nah, berarti dari yang pertama, anggota ruang sampelnya, berarti S kita lambangkan gitu ya. Kita mulai dari A. Lalu G. Lalu A. Terus AGG. Nah, itu A-nya habis, ada 4 ya. Sekarang yang G. GAA. Lalu ada GAG. Terus ada GGA. Dan yang terakhir GGG. Oke, ini anggota ruang sampel. Ada berapa anggota ruang sampelnya? Ada 8. Nah, lalu tentukan tentukan kejadian muncul muka kembar. Nah, kejadian muka kembar berarti ya AAA gitu ya. AAA dan GGG. Gitu. Gampang ya. Jadi tinggal kita cari aja dari seluruh ruang sampel itu mana yang kembar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kansa memiliki 5 kaos, 4 tas, dan 2 sepatu. Ada berapa cara Kansa dapat memadukan kaos, tas, dan sepatu? Nah, ini berarti sama aja cari jumlah ruang sampelnya. Nah, NS-nya. Nah, kalau ingat di materi sebelumnya, Miss pernah ajarkan bahwa untuk menentukan ruang sampel, kalau hanya jumlahnya saja, maka tinggal kita kalikan kemungkinan jumlah ruang sampel tiap itemnya. Nah, di sini ada 5 kaos, ya udah berarti 5. Lalu tasnya ada kemungkinannya 4, berarti kalikan 4. Lalu sepatunya ada 2, dikalikan 2. Berarti 5 kali 4 kali 2. Jadinya 40 cara. Gitu ya, gampang ya. Jadi kayak kemarin juga kan pernah dicontohkan dadu, lalu koin. Nah, itu tinggal kita kalikan saja. Kalau koin 2 kemungkinan, kalau dadu 6 kemungkinan. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini dua mata uang logam dilempar sekali. Tentukan peluang muncul. Nah, ini berarti kalau udah ngomongin peluang, kita ingat rumus peluang, Miss tuliskan di sini. Peluang suatu kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dengan dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, ini diingat ya. Dari sini berarti kita tahu dulu nih. Kalau dua mata uang logam, maka NS-nya ada berapa? Nah, berarti ada 4, 2 kali 2 ya. Nah, sekarang yang A itu kita anggap aja NA gini ya. NA hanya angka. Hanya angka itu berarti, oke, sebelum kita cari NA-nya, kita ini dulu deh. Anggota A-nya dulu nih, biar lebih jelas ya. Oke, berarti kan anggota A yang hanya angka itu apa? Hanya angka itu berarti ya AA ya. Kejadiannya berarti AA. Berarti dari sini kita tahu NA-nya adalah 1. Nah, dari sini kita cari langsung aja nih A, ini jawaban A ya. Maka peluang dari A itu adalah 1/4. Oke, gampang ya. Sekarang yang B, peluang kejadian B, ini Miss ganti B aja ya. Hanya gambar. Nah, hanya gambar berarti ya GG gitu. Ya udah berarti NB-nya ada 1. Peluangnya ya 1/4. Gitu. Gampang ya. Jadi kita cari NS-nya lalu jumlah kejadiannya berapa. Terus kita bagi deh. Oke? Lanjutkan ya. Oke, suatu kantong berisi 10 kelereng merah dan 10 kelereng putih. Nah, ada 2 pertanyaan nih, peluang terambilnya putih, lalu yang kedua peluang terambilnya putih lagi. Kalau yang pertama itu udah terambil putih dan tidak dikembalikan. Oke, kita jawab, kita iniin dulu NS-nya yang pertama ya. NS-nya itu kita A dulu nih, jawaban yang A. NS-nya berarti karena ada 10 kelereng merah dan 30 kelereng putih, ya 10 ditambah 30, maka jumlah kelerengnya ada 40. Nah, yang A, peluang terambil kelereng putih. Berarti putihnya ada berapa? Putihnya ada 30, maka NA-nya ada 30. Peluangnya, nah peluangnya berarti ya udah tinggal 30/40. Kita sederhanakan jadi 3/4. Nah, ini kasus yang A. Sekarang kasus yang B, ternyata pengambilan pertama udah terambil putih. Dan kelerengnya nggak dikembalikan lagi. Berarti kalau tadinya kelerengnya ada 40, sekarang kelerengnya sisanya jadi 39 karena sudah diambil 1. Nah, kelereng putihnya kan tadi pertama udah diambil tuh dan dikembalikan. Berarti sisanya tinggal 29, bukan 30 lagi. Maka peluang terambil putih lagi ya 29/39. Gitu. Gampang ya, jadi mesti jeli membaca soalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebuah dadu dilempar 1 kali, dadu 1 ya. Carilah peluang muncul mata angka genap atau muncul angka yang habis dibagi 3. Oke, langsung kita tentukan dulu banyak ruang sampelnya. Kalau 1 dadu berarti cuman 6. Nah, peluang kejadiannya itu berapa? Nah, sekarang kejadiannya adalah mata angka genap. Mata angka genap itu kan berarti bisa 2, bisa 4, bisa 6. Lalu atau muncul angka yang habis dibagi 3. Angka yang habis dibagi 3 itu berapa aja? Bisa 3, bisa 6. Ya, berarti 3 kita tulis lagi nih. 6 nggak perlu kita tulis lagi karena udah tersebut di sini. Ya, dari sini kita tahu maka NA-nya adalah 4. Ya, 2, 4, 6, 3 ada 4 bilangan. Maka peluang dari kejadian tersebut ya 4/6 atau disederhanakan jadi 2/3 gitu. Mudah banget ya, gampang. Kita lanjutkan lagi. Nah, suatu kelas terdiri atas 120 siswa
60 siswanya belajar matematika, 50 siswanya belajar fisika, 20 siswa belajar keduanya. Nah, jika dari kelas itu dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang sama sekali tidak belajar matematika maupun fisika. Nah, kita udah bisa tahu nih NS-nya ya. NS-nya itu berarti 120. Nah, tapi kita nyari kejadian NA-nya gimana? Nah, ingat materi himpunan ya, sebelumnya udah nih ya. Kalau yang soal seperti ini kan kita tinggal pakai S tambah I sama dengan L. Karena kita mau cari yang sama sekali tidak belajar matematika dan fisika. Nah, total seluruh siswa berapa? 120. Nah, 60 siswa belajar matematika, berarti masuk di lainnya ya. 60. 50 belajar fisika, masuk lagi di sini. 20 siswa belajar keduanya, berarti di sini. Nah, yang peluang siswa yang tidak belajar matematika sama fisika, berarti nggak semua, dia nggak belajar dua-duanya, masuknya di sini nih. Misalkan A. Nah, ini 120 tambah 20, 140. 60 tambah 50, 110 tambah A. Berarti banyak yang sama sekali tidak belajar matematika maupun fisika. 140 dikurangi 110 sama dengan 30. Nah, dari sini kita tahu NA-nya ada 30. Sehingga peluangnya adalah 30 per 120. Disederhanakan jadi 1/4. Oh, banyak juga ya yang nggak belajar sama sekali nih ya. Jadi 1/4. Nah, ini kombinasi dari materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Dua dadu dilemparkan sebanyak 288 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul dua dadu yang jumlahnya 8. Oke, pertama tulis dulu nih. 2 dadu. Nah, kalau 2 dadu berarti NS-nya ada 36. Lalu dilemparkan sebanyak 288 kali, berarti N-nya 288. Nah, kejadiannya apa? Muncul 2 dadu yang jumlahnya 8. Nah, jumlahnya 8 itu kan berarti pertama bisa 2 sama 6. Jadi dadu pertamanya 2, dadu keduanya 6. Lalu bisa 3 sama 5. Lalu bisa 4 dan 4. Bisa 5, 3. Dan terakhir bisa 6, 2. Ada berapa kejadiannya yang mungkin? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, maka peluangnya, peluang dari kejadian tersebut adalah 5/36. Nah, yang ditanya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu N dikali peluangnya. N-nya berapa tadi? 288 dikali 5/36. Oke, terus ini bisa disederhanakan ya. 288 dibagi 36 itu adalah 8. Ya, berarti 8 dikali 5, 40 kali. Berarti harapan muncul mata dadunya berjumlah 8 itu adalah 40 kali jika dadu tersebut dilemparkan sebanyak 288 kali. Gitu, mudah ya. Oke, satu soal lagi kita coba. Nah, masih frekuensi harapan. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu. Nah, jadi ada uang logam sama dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 216 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka pada sisi mata uang dan mata 3 pada dadu. Oke, NS-nya dulu. NS-nya berarti berapa? Nah, uang logam kan 2 kemungkinan, berarti 2. Dikali dadu ada berapa kemungkinan? 6, berarti NS-nya ada 12. Lalu dilemparkan sebanyak 216 kali, berarti N-nya 216. Nah, kejadiannya muncul angka pada mata uang dan mata 3 pada dadu. Nah, berarti kan kejadiannya ya cuman A3. Nah, cuman gini aja.
Berarti Na-nya cuma ada 1. Sehingga peluangnya adalah 1/12. Nah, frekuensi harapannya 3 dikali, 3 lagi, sorry. N dikali peluangnya. N dikali peluangnya. Berarti 216 dikali 1/12. Oke, 216 dibagi 12 itu adalah 196 dibagi 12 itu adalah 8. Berarti 18 kali. Nah, jadi harapan munculnya angka dan 3 gitu ya. Itu adalah 18 kali jika dilemparkannya sebanyak 216 kali. Oke, mudah-mudahan pembahasan latihan-latihan soal ini bisa difahami ya, dan bisa membantu kalian untuk nanti mengerjakan latihan-latihan soal dari guru atau mungkin soal-soal ulangan gitu ya. Kalau ada ya kesalahan, Miss mohon maaf, dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.